Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi saham Adaro ya. Jadi ini ada berita, mungkinkah Adaro dibawa ke 4.000 lagi teman-teman ya. Nah, kalau dibawa ke 4.000 lumayan cuan lebar nih teman-teman. Terutama teman-teman yang masuk di harga 2.000, ini sekarang aja sudah cuan sekitar berapa persen nih? 2.000 ya. Sekarang 2590 dikurangi 2000 berapa tadi? 2070 ya. Udah cuan 500 poin ya, dibagi 2070 udah cuan 25% ya. Nah, kalau naik ke 4000, waduh cuan lebar banget nih Adaro ini. Sudah dapat saham AAD, terus capital gainnya juga cuan ya. Nah, nanti kita lihat teman-teman ya. Kalau secara teknikal nih Adaro ini bagus teman-teman ya. Dia sudah mau tembus resisten di sekitar 2600 ya. Kalau nanti tembus 2600 kemungkinan bisa lanjut naik. Karena di perdagangan hari kemarin itu udah tembus 2630 ya, tetapi dia nggak mampu bertahan di situ ya. Kemudian terkoreksi di 2590 ya. Jadi kurang dikit lagi. Nah, kemungkinan di perdagangan hari ini kalau dia tembus 2600 dan mampu bertahan, dia akan lanjut naik teman-teman ya. Kita lihat secara Bollingernya coba. Bollinger dan MACD ya. Nah, MACD-nya juga bagus. Mungkin stokastiknya aja yang ini. Ya, ini buy semua nih teman-teman. Rekomendasinya buy nih ya. MA10, MA5 ini udah tembus. Targetnya di 2800 ya. Jadi kalau teman-teman belum sempat masuk ke Adaro, nah nanti kalau misalnya saat pembukaan ada koreksi, teman-teman boleh masuk ya. Stokastik RSI masih di sell ya, walaupun sell dia MACD-nya udah lumayan bagus. Nah, ini foreign masih jualan ya, walaupun kecil nih, dah porsinya tinggal 11.000 ya foreign jualan. Jadi newsnya ini ya teman-teman, Adaro ini mau bagi dividen sekitar 100-an lah, 105 atau 100 berapa itu per lembar sahamnya, dengan yield sekitar 4%-an ya teman-teman ya. Nah, Adaro ini termasuk salah satu saham yang wonderful company ya teman-teman, karena bagi dividennya lumayan besar ya. Nah, ini kita lihat beritanya. Dividen terus-terusan masuk era baru ya. Saham ini diramal ke 4.500. Wih, cuan lebar nih kalau 4.500 ya. Dengan berfokus ke bisnis mineral dan green energy, saham Adaro ke depan juga dicoba bisa ke 4.500 ya. Jadi dalam waktu mungkin setahun atau 2 tahun ya teman-teman, bukan dalam waktu pendek. Ini Sukor Sekuritas ya dalam ulasannya. Adaro salah satu pemain terbesar di sektor energi terbarukan ya. Nah, ini proyek yang akan ditangani setelah mendapatkan izin ekspor untuk proyek panel surya berkapasitas 0,4 gigawatt di Batam. Valuasinya akan meningkat secara signifikan ya. Seperti ini yang kita nggak tahu ini ya teman-teman. Fundamental seperti ini ya yang kadang kita nggak tahu ya. Saat saham Adaro kemarin longsor terus itu kan ARB berkali-kali kan, ini berita ini belum muncul. Nah, kalau orang dalam mungkin sudah tahu ya teman-teman. Oh, ini kan nanti bikin proyek gini-gini. Nah, ini sudah mulai angka-angkanya sudah mulai muncul seperti ini, itu sudah berarti nanti pendapatan labanya itu sudah mulai bisa diprediksi teman-teman ya. Hal ini juga didukung oleh kemajuan diharapkan dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 1,3 gigawatt. Jadi dari proyek ini aja mungkin pendapatan Adaro sudah lumayan bagus ya. Sehingga labanya diperkirakan tahun 2000, kinerja tahun 2025 nanti labanya juga nggak turun jauh ya.
Penurunan harga saham Adaro yang terjadi baru ini setelah menurunkan valuasinya secara signifikan. Nah, ini ya. Pembangkit listrik tenaga air yang 50% sahamnya dimiliki Adaro diharapkan dapat menghasilkan rata-rata ROE yang kuat sebesar 31%. Diproyeksikan mengekspor listrik ke Singapura dengan perkiraan biaya 0,25 dolar per kWh. Nah, ini teman-teman. Perkataan kami tegaskan kembali ya, ini teman-teman tetap harus bijak ya menyikapi berita-berita seperti ini. Kadang nanti dimanfaatkan sesaat untuk take profit teman-teman ya, terutama yang trader-trader teman-teman. Ini seperti kita lihat ya BRI kemarin ya. BRI kemarin kan sempat menguat sampai 4.210 ya. Tapi kemudian kena take profit, turun lagi di sekitar 4.150 ya. Jadi di pembukaan 4.170 ya, kemudian sempat naik terus ya. Ini coba kita lihat. Nah, ini di pembukaan sempat naik, kemudian kena take profit ya. Nah, ini 4.190 ya tertinggi. Bahkan 4.210 ya. Setelah itu kena break take profit ya. Jadi kemungkinan BRI ini masih tertekan teman-teman ya. Kita tunggu aja mungkin di sekitar 4.000-an teman-teman. Jadi di sekitar 4.000 nanti baru masuk ya. Kalau indikator ini foreign masih jualan banyak. Ini sepertinya masih jadi target jualan foreign teman-teman ya. Belum pernah masuk sekalipun, dan ini jualannya nggak terlalu besar ya. Kemarin 1,5 juta, sekarang 600.000 lot. Jadi kemungkinan turun ini masih ada untuk BRI. Kalau teman-teman mau masuk atau ambil, tunggu di sekitar 4.000-an lah ya. Terendah itu kemarin di 4.000 berapa ini? Nah, di sini 4.090 ya. 4.100, 4.090 terendah. Itu di bulan apa itu? Sebentar. Nah, ini 4.090 di bulan Juni. Nah, coba sebelumnya 3.500 ini di 2021. Oh. Tapi sepertinya ini BRI itu di support kuatnya di 4.090, sekitar 4.000-an lah ya. Jadi kalau mau masuk ke BRI seperti itu. Jadi Adaro juga seperti itu kemarin kan sempat naik juga nih Adaro nih teman-teman. Tertinggi malah di 2630 ya, kemudian terkoreksi di 2590. Jadi kemudian untuk hari ini Adaro masih bisa lanjut teman-teman ya, masih bisa lanjut. Secara teknikal juga bagus. Nah, kalau teman-teman mau hold jangka panjang ini nggak masalah Adaro teman-teman, mau beli dimanapun harga nggak masalah ya, karena dengan dividennya aja Adaro itu sudah lumayan worth it lah ya. Bayangkan sudah bagi dividen kemarin ya, sudah bagi dividen jumbo 1.300-an, sekarang masih bagi dividen lagi sekitar 105 ya. Nah, nanti dividen final tuh Adaro tuh sekitar bulan Maret atau April ya kalau nggak salah ya. Jadi enaknya kalau teman-teman pegang saham yang dividennya cukup besar, itu teman-teman paling nggak dapat dividen itu aja udah lumayan tenang teman-teman. Nah, ini kita lihat ya dividennya. Nah, ini. Kemarin kan dividennya 1.358. Dibayarkan 6 Desember. Nah, ini story dividennya nih. Ini sekitar 5 Juni ya. 2024 kemarin 5 Juni. 2023 juga 6 Juni. Jadi Juni teman-teman. Mei juga pernah ada, Mei atau Juni.
Jadi kemungkinan nanti di bulan Mei atau Juni ada dividen lagi teman-teman. Jadi Adaro ini termasuk yang royal bagi dividen ya. Jadi kalau teman-teman hold saham-saham yang seperti ini ya, Adaro, PTBA, ITMG, Games yang bagi dividen lebih dari 10% setahun, teman-teman tinggal tidur aja. Dan harganya pun harga sahamnya nggak naik, nggak turun drastis ya teman-teman. Beda dengan kalau teman-teman pegang saham yang bagi dividen tapi harga sahamnya turun ya, misalnya kayak BJTM. Ini harga sahamnya kan turun terus nih ya. Nah ini sempat tertinggi di 970 di tahun 2021, habis itu turun terus hampir separuh ya. Nah kalau teman-teman belinya di harga bawah sih nggak masalah ya. Misalnya dibeli di sini ya 295 ini nggak masalah. Yang menjadi problem adalah ketika beli di pucuk ya seperti ini. Kemudian HMSP, coba HMSP. Nah ini kan juga turun terus nih harga sahamnya nih. Gudang Garam coba. Nah ini juga turun terus. UNVR. Nah ini juga turun terus. Jadi walaupun ada dividen, teman-teman tetap memperhatikan harga sahamnya teman-teman. Kalau harga sahamnya nggak turun ya relatif sama lah, misalnya kayak UNTR atau PTBA itu nggak masalah. Tapi kalau harga sahamnya turun, nah ini yang repot teman. Nah UNTR ini kan sempat tertinggi di 36.000, kemudian turun, ini sekarang udah naik lagi. Nah, tapi kalau teman-teman hold dari jangka panjang ya, nah ini sempat juga nih 40.000 nih UNTR. Nah, salah satu metode dividen investing adalah beli lagi sahamnya di harga bawah teman-teman. Jadi jangan dibiarkan aja, misalnya teman-teman beli di pucuk ya. Nah saat harganya turun ke bawah ini teman-teman harus nambah jumlah lot ya. Minimal sama lah ya dengan jumlah lot yang teman-teman punya. Kalau nggak sama ya semampunya, nanti punya dana ditambah lagi. Sehingga nanti average-nya jadi lebih bagus ya, nggak terlalu tajam ya, average-nya nggak terlalu tinggi gitu ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu. Setelah subscribe nanti baru muncul tombol gabung. Biayanya murah aja untuk traktir kopi aja teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa request saham apa, bisa bedah portofolio juga. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.